Bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya Yahya, keluarga selalu diparingi kesehatan, keselamatan, dijaga, dilindungi Allah dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Bertanya dua ya Buya. Satunya masalah tentang perkembangan zaman yang selalu diikuti oleh perbedaan atau perubahan praktek medis. 32 tahun yang lalu anak perempuan saya, bayi, itu masih bisa disunat. Tapi sekarang pas punya cucu perempuan tidak boleh disunat, padahal diajukannya pada bidan yang sama yang dulu menyunati bayi perempuan saya. Nah, pertanyaannya apakah hukum dari sunat bayi perempuan itu Buya? Saya pernah mendengar ulama mengatakan bahwa kalau bayi disunat itu untuk urusannya dengan libido yang tinggi nanti masa depannya gitu. Jadi saya sebagai neneknya itu khawatir gitu. Jadi saya mencari tempat yang bisa menyunat itu, karena bidan yang dulu itu selalu mengikuti perkembangan zaman dan menurut sama himbauan pemerintah yang melarang sunat perempuan. Terus kedua, tadi saya mendengar di dalam kamar mandi itu bicara bisa sampai derajat haram atau makruh, minimal makruh. Tetapi ada anak yang sampai bawa HP ketika sedang di kamar mandi, nyanyi bahkan atau mendengarkan musik, itu gimana Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang khitan, gini loh, Anda punya mata, punya pikiran, mendengar berita tentang khitan. Di dalam Islam ada khitan, di luar Islam juga ada khitan. Sebab ada di beberapa bangsa, disebutkan Mesir kuno, Yunani, ada beberapa itu ada tentang khitan. Ada suku-suku lain tentang khitan. Nah, kemudian kita membaca khitan yang ada dalam Islam itu seperti apa, khitan perempuan. Sehingga dalam mazhab kita Imam Syafi'i, khitan perempuan pendapat yang pertama ada tetap wajib, yang kedua adalah sunnah. Nah, di sana ada khitan namanya istiqsal, khitan di luar Islam yang sangat membahayakan, sampai kadang melakukan satu pembedahan semacam operasi sehingga betul-betul merusak wilayah tersebut. Ini membahayakan masa depan perempuan, sehingga ada satu wilayah yang diambil dan itu membahayakan, sehingga seorang perempuan bisa mungkin bahasa menjadi dia dingin atau apa, pokoknya itu ada. Dan di dalam Islam yang dibahas tentang khitan ini adalah sampai Nabi mengatakan, jadi hanya sekedar goreskan satu pisau ke wilayah yang harus dihitani, ada goresan sedikit saja, menjalankan perintah goresan. Bahkan bukan sampai diambil begitu, hanya digores begitu saja. Jangan sampai kau ambil habis, dilarang oleh Nabi. Sudah jelas petunjukannya begitu. Lah ini orang membaca khitan yang ada di luar Islam dimasukkan di dalam Islam. Jadi ini fitnah terhadap Islam. Sehingga sangat benar kalau ada orang ngomong Islam itu dolim. Kenapa? Mengkhitan perempuannya. Karena yang dibaca adalah khitan yang ada di luar Islam. Makanya kalau Anda ingin menghitam putri Anda sesuai dengan petunjuk dari baginda dan para ulama kita, itu bukan harus ada diambil, apalagi sampai melakukan satu operasi prosapsi yang berat sampai bios, hanya sekedar digores sedikit, sedikit, sedikit sekali. Dan itu yang dianjurkan, yang diperintahkan, supaya tidak salah mendefinisikan. Coba bicara tentang sejarah khitan perempuan, itu menyeramkan, betul-betul terlolimi perempuan karena bukan Islam. Kalau bicara tentang tradisi di luar Islam, kebetulan itu kan wilayah, mohon maaf, kemaluan. Ada di luar Islam tuh kedoliman kepada kemanusiaan itu ada yang rambutnya ada yang telinganya ditarik, ada ini kan bermacam-macam model. Di luar Islam tuh ada yang sifatnya pokoknya ada, sampai kalau ada orang meninggal dunia nanti anggota keluarganya harus motong jarinya. Ini kan kebiasaan yang tidak sesuai dengan Islam, bela sungkawa. Sementara termasuk kalau wilayah
kemaluan perempuan, mereka tidak menyebut istilah khitan, tapi ya maksudnya ya kalau dalam bahasa kita menjadi khitan gitu, bahasa Islam. Yang terjadi di luar sana ini diterjemahkan untuk Islam, sehingga ya wajar dong akhirnya berarti khitan haram kalau model begitu. Tapi kalau kembali kepada yang diajarkan Islam tidak. Sampai Nabi mengatakan hanya segera ditempelkan satu alat, digoreskan begitu, selesai sampai di situ. Itu saja. Faedahnya apa? Sudahlah, kalau sudah petunjuk dari Nabi, nggak usah faedahnya ini tentu ada faedahnya. Yang jelas jangan salah, tanpa harus mengambil sesuatu ya, wilayah kemaluan wanita, tanpa harus merusak sampai operasi, tidak, hanya digores begitu saja. Nah ini, lah kalau khitan pemahaman jahiliyah itu dimasukkan, ya jelas Islam pun mengharamkan itu, karena bukan itu yang dimaksud khitan. Bahasa sederhananya, mohon maaf deh, nggak usah perempuan, khitannya laki-laki adalah dipotong semuanya, barangkali begitu. Atau ini misalnya, ya salah dong, khitan kok begitu, karena khitan ada bagian yang tertentu yang tidak membahayakan. Nah, yang terjadi kezaliman di agama lain, kenapa dimasukkan ke Islam? Ini dolim. Loh, tapi kan ada ustadz yang menerjemahkan, itu salah menerjemahkan, wong hadis Nabi sangat jelas kok. Riwayat dari Nabi sangat jelas. Bahkan sampai dari dulu, tek lama, ulama fikih, istiqsal itu nggak boleh mencabut, memotong sampai itu, habiskan wilayah itu. Wilayah nggak boleh, sudah jelas pembahasannya. Seolah-olah hari ini ada orang pengen berpikir tentang Islam, berpikir yang baru. Ente salah baca. Fikih yang ada di dalam Islam, khitan dalam Islam itu benar, indah. Jangan dimasukkan cara khitan yang ada di luar Islam ke dalam Islam. Ya karena mungkin dia bergaul dengan orang yang bicara tentang khitan di luar Islam begini, tak taunya digambarkan perempuan dikhitan kayak begitu. Enggak, dalam Islam tidak seperti itu. Nah kalau ada orang Islam salah menghitan, salahnya menghitan dia, bukan salahnya agama, bukan salahnya agama. Sehingga tetap dalam mazhab Imam Syafi'i, pendapat yang pertama adalah wajib perempuan juga khitan, atau okelah Anda mendapat yang kedua sunnah, okelah nggak dikhitan nggak apa-apa anak perempuan. Cuman bagi yang menghitan, hati-hati, Anda harus tahu ilmunya, jangan dolim kepada perempuan, hanya digores saja, digores sedikit saja, selesai. Ini jangan salah memaknai khitan. Khitan yang terjadi pada agama lain atau bangsa lain dimasukkan dalam Islam, lalu diberi stempel hukum. Ya nggak bisa dong. Tanyakan bagaimana khitan perempuan yang ada dalam Islam. Tanyakan, termasuk kepada orang Barat yang mengharamkan, yang membenci khitan, tanyakan. Hanya sekedar digores, apakah membahayakan secara medis, secara masa depan? Ya nggak ada urusannya itu. Itu saja, mohon maaf. Jadi kita perlu waspada kalau Anda membaca yang terjadi pada orang di luar sana lalu Anda masuk dalam Islam, tentu hukumnya jadi berbeda dong. Misalnya bela sungkawa itu boleh tidak? Ya boleh dong. Bersedih atas meninggalnya seorang boleh tidak? Boleh. Tak taunya apa? Di satu kota kalau ada orang meninggal dunia dia bersedih, boleh enggak? Ya boleh, tapi pakai potong jari ya lain, nggak boleh itu. Nah, ini yang dibolehkan dalam Islam bukan seperti itu. Tatonya apa? Akhirnya apa? Bela sungkawa adalah dengan potong jemari, sehingga apa? Dibawa ke Islam. Jadi bela sungkawa atau ikut sedih atas meninggalnya orang nggak boleh. Salah, karena cara kita pun dalam Islam ada, sampai nggak boleh memukul wajah, nggak boleh merobek baju, niyahah, itu kan ada aturannya. Tapi orang sedih masa dilarang, nangis dilarang? Dari mana nangis dilarang? Baik, kurang lebih seperti itu. Dalam banyak hal mungkin kita bisa mencontohkan cara-cara yang lain. Menguji kedewasaan atau melatih kemandirian dan kedewasaan boleh tidak? Ya boleh dong. Tatonya di agama lain caranya berbeda. Untuk menguji seorang perempuan kalau dia sudah layak sampai satu suku adalah apa? Suruh mencoba dengan banyak laki-laki lah kan? Itu bukan melatih kedewasaan kan? Misalnya di dalam Islam ya nggak boleh itu. Jadi Anda itu kalau ingin membawa kepada Islam, tanya dulu khitan di dalam Islam itu gimana caranya, tanyakan ulama dan dari mana sandarannya. Bukan cara khitan di luar Islam lalu dimasukkan dalam Islam kemudian dikasih hukum. Beda dong. Khitan laki-laki jelas. Khitan laki-laki jelas hampir disepakati itu sebuah
sebuah cara untuk hidup bersih dan seterusnya. Bahkan di luar Islam sudah menyeru untuk khitan laki-laki. Biarpun dalam madhab kita pun berbeda-beda, seperti madhab Malik, ya kalau memang sudah mungkin membahayakan, sudah tua umur 60 tahun, sudah kena gula darah, setelah itu harus khitan, nanti bisa saja wah berantakan, ya sudah nggak usah khitan. Madhab Malik juga enteng kok. Ternyata laki pun nggak khitan juga masih ada peluang kok. Jadi sederhana kalau Anda ngerti madhab, tanpa harus mencaci pendapat ulama deh. Yang jadi masalah adalah pemahaman yang salah di atas namakan Islam, akhirnya agama dicaci. Laki-laki tidak khitan pun juga ada yang mengatakan boleh. Kan dalam madhab Malik semacam itu. Bahkan mungkin itu yang terjadi, misalnya di sebuah negeri ada 1000 orang masuk Islam, nggak pernah ada khitan massal beritanya. Nggak ada berita khitan massal, ya suka-suka khitan hari ini, besok atau minggu depan atau depan masih ketakutan. Kurang lebih seperti itu. Jadi tolong memahami agama itu dari sumbernya, baru setelah itu dikasih hukum. Jangan sampai bicara khitan dari kaum lain lalu dimasukkan di dalam Islam, ya nggak benar. Itu bukan khitan yang diajarkan di dalam Islam, itu kedzaliman kepada perempuan. Baik, kemudian tadi yang kedua apa? Kalau bawa HP atau nyanyi dan Nggak, mendengar masalah musik. di toilet, ya sewajarnya di toilet itu ya nggak perlu nyanyi-nyanyian, maka nyanyinya di toilet, sholawatan di toilet dan sebagainya. Cuman kalau bicara hukum begini, ngomong biasa nggak ada masalah, bukan sesuatu yang haram, hanya kurang elok saja. Ngomong sendiri itu ngomong sama jin kali. Adapun berzikir saat berada di toilet, hukumnya adalah makruh saat Anda berada duduk di tempat buang air. Itu saja. Hukumnya makruh Anda membaca zikir, dan menjadi haram membaca zikir di saat inda khuruji kharijin, waktu Anda yang keluar lalu Anda zikir langsung alhamdulillah atau bagaimana ujarnya ayat ini, waktu zikir itu haram, sehingga zikirnya di dalam hati saja, mengucapkan alhamdulillah, senang, dia merasa nyaman. Nah itu kalau bicara hukumnya sederhana. Cuman jangan terlalu lama sampai baca koran, buku, handphone, akhirnya ditunggu berjam-jam. Makruh, bukan tempat yang bagus. Jadi yang makruh tadi baca zikir di saat kita duduk di atas toilet kloset itu makruh. Di saat berzikir waktu ada yang keluar itu haram. Itu saja. Ya jangan handphonean lah di kamar mandi. Ya elok, nggak pantas. Itu kan pendidikan dari kita. Handphone itu bukan harus nempel terus di Anda. Anda jangan diperbudak oleh handphone Anda. Ke toilet, handphone, kamar mandi, handphone, sini, handphone. Akhirnya yang ditiru oleh anak-anaknya. Maka anak rusak gara-gara mboknya sama bapaknya yang suka handphone. Itu aja sudah. Coba ibu menghindar, mengurangi urusan handphone. Kenapa? Biar anak menjadi penghormat. Karena anak mau ngomong sama ibunya susah. Ibunya asyik dengan handphone. Suaminya pun pengen nyapa istrinya, ternyata istrinya khusyuk dengan handphone. Sama suaminya jarang senyum, sama handphone senyum-senyum sendiri. Problem itu saja. Hati-hati ya, wallahu a'lam bishawab. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.